Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya sayyidil mursalin imamil muttaqin habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahu ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, afala yatadabbaruna al-Qur'ana am 'ala qulubin aqfaluha. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah memilih kita semuanya menjadi calon ahli surga. Insyaallah calon jadi semuanya. Kan tidak semuanya calon jadinya. Banyak yang jadi calon tapi nggak jadi-jadi udah bertahun-tahun. Kenapa? Karena untuk menjadi calon di pemerintahan terbatas kursinya. Tapi untuk menjadi calon ahli surga nggak ada batasannya. Bahkan satu surga lebih luas daripada bumi dan langit semuanya. Satu langit saja sudah mengandung ribuan triliun bintang. Satu langit. Bagaimana kalau 7 lapis langit? Dan surga itu luasnya lebih luas daripada semua langit. Enggak akan kecil hati ya, semuanya masuk surga insyaallah. Syaratnya apa supaya kita masuk surga? Takwa itu gimana ya caranya ya? Ya, Al-Quran sudah membimbing kita. Al-Quran pembimbing kita agar kita bisa menempuh perjalanan menuju surga dengan lurus, dengan enak, dengan nikmat. Sebab Al-Quran itu penuh perhatian kepada kita. Walaupun perhatian kita kepada Al-Quran sangat-sangat terbatas. Ya kadang-kadang sisa waktu buat baca Quran. Udah capek pekerjaan yuk baca Quran, kita sisa waktu pakai Quran. Tapi Al-Quran perhatian kepada kita dalam segala aspek kehidupan. Yang tua, yang muda, yang sakit, yang sehat, senantiasa Al-Quran mendampingi. Kita saat ini terdiri dari yang tua dan mudanya. Yang muda-muda mungkin masih lama, mungkin sebentar lagi. Sebagaimana sudah terjadi di gempa Cianjur, banyak yang muda-muda sudah mendahului kita. Jadi kalau yang muda mungkin masih lama, mungkin sebentar lagi. Kalau yang tua bagaimana? Mungkin sebentar lagi, mungkin tidak lama lagi. Ya, dipahami enggak? Kalau yang tua mungkin sebentar lagi, mungkin tidak lama lagi. Betul enggak? Eta-eta kenehnya. Karena itu kita persiapkan untuk menghadapi masa depan. Bagaimana supaya perjalanan hidup kita yang tidak tahu berapa lama lagi ini betul-betul berkualitas. Cara untuk supaya dapat bekerja, beramal, mengisi kehidupan dengan kehidupan yang berkualitas. Ya, Al-Quran pembimbing utama kita. Saya tanya kemarin materinya apa? Katanya materinya kajian surat Yasin. Insya Allah kita adakan acara Yasinan ala al-Muhajirin. Bukan yasinan cuma membaca rame-rame masing-masing, tapi kita hayati, kita tadabburi surat Yasin. Dan ternyata surat Yasin itu membimbing kita untuk membaca Quran keseluruhan. Di awalin kalimat Yasin wal Quran. Bukan Yasin was surah, tapi Yasin wal Quranil Hakim. Allah memulai surat ini dengan 2 huruf, tapi bacaannya panjang. Yasin, ya-nya 2 harokat, sin-nya 6 harokat, berarti 8 harokat. 2 huruf dibaca 8 harokat. Kenapa tidak ditulis 8 huruf saja? Itulah aturan yang telah Allah turunkan melalui Jibril kepada Rasulullah SAW. Bacaannya untuk 8 huruf, tulisannya 2 huruf. Berarti tulisan ini wahyu. Banyak orang memandang karena Rasul Al-Ummi tidak pandai baca, tidak pandai tulis, sehingga tulisan itu semata-mata dari sahabat. Kalau semata-mata dari sahabat, tentunya tulisan tidak akan 2 huruf.
sesuai dengan yang terdengar. Ya pakai alif kan itu ya. Minimal paling itu. Sin, ya, nun paling tidak 5 huruf. Tapi ternyata tulisannya 2 huruf. Membuktikan bahwa semua huruf-huruf Al-Quran dari Allah, tulisannya dan bacaannya. Saya bacakan 2 ayat saja, gak usah diikuti. Nanti kalau sudah pada kenal dengan bacaan baru diikuti ya. Saya bacakan Al-Quran sebagaimana yang tersebar di seluruh dunia, turun dari Allah melalui Jibril kepada Rasulullah dengan cara baca yang banyak. Bukan cuma 1 cara membaca ya, banyak. Saya tulis buku tafsir 10 qiraat. Ini buku ini judulnya tafsir 10 qiraat. Tadabbur surat Yasin. Rindu husnul khatimah. Ini enggak dijual di sini. Enggak boleh di sini jual di masjid. Ya, di luar. Di masjid mah enggak boleh jualan. Makanya saya juga perlihatkan bukan promosi, informasi. Dan ini saya tulis buku ini sudah diwakafkan untuk pesantren. Jadi kalau ada dana yang masuk melalui buku ini langsung untuk biaya santri yang sedang menghafal Quran. Ada ya paling antara 60-70 santri dan mereka menghafal Quran. Enggak banyak sih yang mereka hafal Al-Quran. Minimal 5 juz tambah 25, gak banyak-banyak. Itu saya pesankan kepada mereka, kalian jangan meninggalkan pondok sebelum hafal 5 juz tambah 25, gitu aja. Gak usah lebih dari itu. Kemudian diharap supaya mereka juga bisa membaca dengan baik, dengan tepat, dan memahami. Yang ditegaskan kepada mereka harus berakhlak Al-Quran. Saya bacakan sekilas 2 ayat saja atau 3 ayat. Pakai atau. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yasin. Yasin. Wal Qur'anil Hakim. Wal Qur'anil Hakim. Yasin 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 wal Qur'anil Hakim. Siapa yang bisa mengulang seperti yang barusan saya baca, saya kasihkan hadiah. Seperti barusan bacaannya tapinya. Ya, itulah yang diajarkan Rasul kepada para sahabat. Jadi kadang bacaan ya, kadang-kadang ye. Wal Qur'an wal Quran. Terkadang izhar Yasin wal Quran, terkadang idgham Yasin wal Quran. Itu semuanya dari Jibril, dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sekian banyak cara membaca yang barusan saya sampaikan tidak berpengaruh bagi makna. Semuanya adalah sama maknanya. Adakah perubahan atau perbedaan bacaan yang berpengaruh bagi makna? Ada. Lanjutannya ayat. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Tanzilul azizir rahim. Tanzilal azizir rahim. Nah, dibaca tanzilu dengan tanzila ada perbedaan makna. Saya sengaja sekarang memperkenalkan dulu kepada para calon ahli surga ini. Calon jadi semuanya tanpa kecuali seorang pun. Mudah-mudahan kita bertemu ya di sana ya. Bertemu dengan Rasul. Allahu Akbar. Penyebar rahmat ke seluruh alam. Rasul itu penyebar rahmat ke seluruh alam. Ketika
anak bertemu dengan orang tua begitu sayang kepada anak, bahagia luar biasa. Karena orang tua menyayangi anak, kesayangan orang tua sangat terbatas. Kadang-kadang marah, kadang-kadang manyun, baud. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Rasulullah SAW tugas menjadi penyebar rahmat ke seluruh alam. Yang mendapatkan rahmat dari Allah melalui Rasul termasuk semut, termasuk virus, termasuk, ya alhamdulillah hadir di sini berarti tidak terkena virusnya, masih hidup sampai saat ini. Ya, virus itu banyak dari dulu juga, dan Allah Subhanahu wa taala mengatur tugas virus, tugas langit, tugas bumi sama di hadapan Allah, enggak ada perbedaan. Makhluk terkecil, makhluk terbesar menurut pandangan mata kita, di hadapan Allah kecil semuanya. Rasulullah SAW mendapatkan tugas menyebarkan rahmat ke seluruh alam. Bukan cuma tingkat manusia atau jin, tapi semua alam. Berarti sampai langit, sampai bumi, sampai alam yang tidak terjangkau oleh malaikat. Rasulullah pernah menjangkaunya pada saat beliau Mi'raj. Pada saat beliau Mi'raj, dibawa oleh Jibril melewati langit 1, 2, 3 sampai langit ke-7, sampai Sidratul Muntaha, sampai tempat di mana Jibril tidak bisa berlanjut. Kata Jibril kepada Rasulullah, lanjutkan perjalananmu menuju Allah. Aku cuma sampai di sini. Allahu Akbar. Siapakah Nabi Muhammad? Nabi kita. Kita sebagai umatnya. Alhamdulillah. Padahal yang mendapatkan kedudukan yang sangat tinggi, makhluk atau kaum, adalah Bani Israel. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, wa anni faddaltukum 'alal alamin. Aku angkat kalian di atas alam. Tapi Allah mengangkat Bani Israel begitu mulia, tidak dimanfaatkan oleh mereka. Malah mereka kufur kepada karunia Allah. Nabi-nabi mereka bunuh. Sementara dari Bani Israel, Bani Ismail, kalau Bani Israel itu adalah Yakub, ya. Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Ismail kan bin Ibrahim, ya. Nah, dari Bani Ismail tidak banyak nabi. Hanya Nabi Muhammad yang jadi nabi. Sementara dari Bani Israel banyak nabi. Artinya Allah mengangkat Bani Israel dengan banyaknya para nabi. Tapi tidak mereka manfaatkan. Kita dipilih oleh Allah menjadi umat Nabi Muhammad SAW yang mendapatkan tugas menyebarkan wahyu yang sangat sempurna, lengkap, yaitu Al-Quran. Yasin wal Quran. Setelahnya Yasin disuruh kita membaca Al-Quran. Jadi kalau begitu, orang yang menjiwai ayat pertama, ayat kedua, Yasin wal Quranil Hakim, pasti rajin baca Quran dari mulai Fatihah sampai surat An-Nas. Tapi bagaimana di kampung saya ada kelompok yang baca Yasin, itu macam-macam yang lain. Alhamdulillah dia beriman kepada bagian dari Al-Quran, yaitu surat Yasin. Udah bagus. Jangan sampai dicela. Ini mah Yasin, yang lain gak dibaca. Ya maunya cuma itu, ya gak apa-apalah. Mudah-mudahan dijiwai, diresapi. Sebagaimana kita juga akan melaksanakan ibadah tidak sempurna, tapi mengharap kepada Allah walaupun tidak sempurna, Allah terima amal ibadah kita. Yasin, apa arti Yasin? Tidak ada yang mengartikan. Para ulama terdahulu sampai saat ini tidak ada yang mengartikan, tidak ada yang menerjemahkan Yasin. Teruskan Al-Quran keseluruhan adalah hidayah, petunjuk bagi Allah. Apa petunjuk bagi manusia dari Allah? Petunjuk apakah dari Yasin? Kalau tidak ada artinya, terus petunjuknya apa? Karena ada mikirnya. Rada ngahulang ditanya begini. Alif Lam Mim. Itu kan Qaf Shad. Itu kan satu ayat itu. Nun, awal surat Al-Qalam. Shad wal Qur'ani dzikr. Qaf wal Qur'anil Majid. Yasin wal Qur'anil Hakim. Ternyata rata-rata awal surat yang diawali dengan huruf-huruf tersebut lanjutannya nyebut Quran. Qaf wal Qur'anil Majid. Shad wal Qur'ani dzikr.
Yasin wal Qur'anil Hakim. Alif Lam Mim Dzalikal Kitab. Alkitab, Al-Quran, semuanya dari Allah, nama tersebut dari Allah. Alkitab, tulisan yang terlihat dengan mata. Al-Quran, bacaan yang terdengar dengan telinga. Terdengar pakai telinga, pakai mata? Telinganya. Ini ada kisah dulu sedikit ya. Ini kisah guru saya, Syekh Abdul Rashid Al-Yusufi. Beliau sedang berdakwah ke Inggris, sakit, masuk ke rumah sakit, ketemu dengan dokter spesialis. Setelahnya dikasih resep dan siap untuk dibelikan, dokter bertanya, karena tahu bahwa yang datang berobat ini adalah seorang ulama, ahli Al-Quran. Dan dokter ini nggak jelas agamanya. Dia nanya, engkau sebagai tokoh agama, saya mau konsultasi. Oh silahkan dok, ada apa? Saya seorang dokter ahli, dikenal oleh masyarakat di sini, kekayaan saya berlimpah. Rumah megah, mobil mewah, apapun yang ingin aku capai, sudah aku capai. Tapi sampai saat ini, aku kosong. Hidupku belum punya arti. Gak tahu mau apa saya ini. Rasanya sudah apa lagi yang harus aku cita-citakan, sudah tercapai. Tapi sampai saat ini, belum jelas hidupku ini mau apa gitu. Tolong, berikan kepadaku nasihat, wasiat. Ulama ini berkata, mata punya kelezatan dengan melihat yang indah. Telinga punya kenikmatan dengan mendengar yang merdu-merdu, suara-suara yang enak. Kalau hidung, apa konsumsinya? Wangi-wangian. Kalau lisan, bicara. Kalau mulut, makanan, minuman yang lezat. Bisa ditukar enggak? Biar mata enak, kasih bakso yang pedas gitu. Atau umpamanya telinga, aduh telinga ini ingin apa? Kasih pemandangan yang indah. Bisa enggak telinga menikmati pemandangan yang indah? Enggak. Mata tidak bisa menikmati makanan yang enak. Hidung tidak bisa menikmati suara yang indah, enggak bisa. Ditukar-tukar enggak bisa. Nah, tinggal dokter ini semuanya sudah diisi. Matanya sudah digunakan untuk melihat yang indah, telinga, tapi ada yang belum diisi. Dan enggak bisa diwakilkan, enggak bisa diisi dengan yang lain, yaitu qalbu. Harta banyak, ilmu luas, pemandangan indah sudah engkau kelilingi kemana-mana, qalbunya belum diisi. Dia, dokter berkata, bagus juga keterangan kamu katanya. Memang begitu. Memang hatiku ini yang kosong. Nah kalau begitu, kata dokter, doain dong, biar qalbuku juga diisi. Syekh berdoa. Kata dokter, kok nggak terasa apa-apa katanya. Ya iyalah, engkau kan belum melaksanakan apa yang saya doakan. Apa itu? Dokter sudah ngasih resep kepada saya. Apakah sudah dokter lihat aku sudah sembuh dengan diberi resep? Belum, kalau resepnya belum dibeliin, belum diminum. Demikian juga dokter sekarang. Ya dokter sudah saya doakan. Ya dokter belum menerima yang saya doakan, yaitu iman dulu. Baca dulu 2 kalimat syahadat. Alhamdulillah kita sudah terbiasa membaca 2 kalimat syahadat. Setiap hari kita membaca 2 kalimat syahadat. Diperbaharui terus keimanan kita. Dan di samping itu juga kita tentunya mengisi kehidupan kita dengan amal yang bermakna bagi kepentingan masa depan dengan bimbingan Al-Quran ini. Nah tadi itu adalah guru saya. Saya belajar Al-Quran kepada beliau. Yang tadi saya baca Yasin, Yasin dan selanjutnya kepada beliau saya belajar. Baik, saya lanjutkan tentang Yasin ini. Jadi Yasin 2 huruf dibaca dengan 8 harokat. Apa yang dimaksud dengan awal surah ini?
Sekarang sudah terbiasa ibu-ibu megang handphone. Hampir semuanya punya, hampir. Ada juga aku nggak mau mengganggu. Mau rajin ibadah, bagus. Karena ada yang memang handphone itu mengganggu ibadah, ada juga yang menolong ibadah, ada. Tergantung posisi masing-masing. Ketika handphone berbunyi, bunyinya kering, biasanya reaksi kita bagaimana? Langsung diambil, langsung direspon, langsung didengar. Nah, Yasin lebih dari itu. Terdengar firman Allah, Yasin, langsung kita respon. Langsung kita siapkan. Otak kita, kalbu kita, jasad kita, kita siapkan untuk mendengar berita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa berita pertama? Wal Qur'anil Hakim. Allah bersumpah dengan menyebut Al-Quran. Semua yang Allah gunakan untuk bersumpah menuntut kita untuk perhatian serius. Di antaranya Allah bersumpah dengan waktu, wal 'ashr, wal duha, wal fajr, wal lail, wan nahar. Itu semuanya nama waktu. Berarti kita diingatkan dengan pentingnya perhatian kepada waktu. Banyak waktu yang membuat manusia sukses, banyak waktu yang membuat manusia gagal hidup. Karena salah guna terhadap waktu. Kita alhamdulillah waktu asar ini kumpul di sini, di masjid, di tempat suci. Ya Allah, kami sedang berada dalam keadaan suci. Pertemukan kami ini semuanya dengan Zat yang Maha Suci. Semoga kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bertemu dengan Allah, sumbernya keindahan. Kalau tadi kita bicara tentang sumber penikmatnya, mendengar, nikmatnya melihat, nikmatnya bersuara, semuanya itu kenikmatan dari mana? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah sumbernya semua kenikmatan, bagaimana kalau nanti kita bertemu dengan Allah? Tidak dapat dibayangkan. Ini pengalaman pribadi. Mungkin di antara ibu-ibu juga ada yang punya pengalaman yang sama atau lebih dari saya. Pengalaman pribadi sehingga tidak perlu ditanya sahih atau enggak riwayatnya, karena pengalaman pribadi. Ketika anak saya yang kedua, dia berangkat keluar untuk kuliah ke Eropa. Sendirian berangkat, wanita lagi, cukup berat melepas. Ya sudah titipkan kepada Allah. Di rumah juga kalau bukan Allah yang menjaga, tidak akan terpelihara. Di luar tanpa kita, tanpa pemantauan kita, kalau Allah melihara, pasti aman. Sudah kita serahkan kepada Allah. Nah, setelahnya hampir 1 tahun, saya berangkat bersama istri nengok anak di sana. Pas saya baru turun dari pesawat di bandara, sudah saya lihat anak saya nunggu. Mulai berlinang air mata. Dan ketika memeluk anak saya, hati saya menjerit, ya Allah, saya merasakan nikmat ketemu anak saya. Karena ada kesayangan dari Engkau. Engkau memberikan nikmat sayang kepada anak. Dan nikmat anak sayang kepada orang tua. Ini hanya bagian kecil dari kesayangan yang Engkau berikan. Anakku dan diriku ciptaan Engkau. Bagaimana kalau aku bertemu dengan sumbernya kenikmatan, sumbernya kesayangan? Betapa bahagianya nanti kita bertemu dengan Allah, sumbernya kesayangan, sumbernya kecintaan. Ya, kalau ibu mencintai sesuatu atau seseorang, cinta dari Allah. Dan Allah menyuruh kita untuk memanfaatkan cinta tersebut semata-mata karena Allah. Allah berikan kepada kita nikmat menyayangi. Itu sebetulnya amanat dari Allah, bagaimana cara kita menyayangi semata-mata karena Allah. Bila kita lakukan semata-mata karena Allah, kita akan mendapatkan nikmat bertemu dengan sumbernya kesayangan, sumbernya kecintaan. Caranya bagaimana? Perbanyak komunikasi sejak sekarang dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Caranya bagaimana? Al-Quran membimbing kita untuk berkomunikasi dengan Allah. Ngerti enggak ngerti, paham enggak paham terhadap ayat Al-Quran, selama niatnya karena Allah, maka kita dicatat sebagai orang yang sedang beribadah. Setiap huruf ada catatan nilainya dari Allah.
Itu huruf yang tidak kita pahami. Seperti Yasin, tidak dapat kita pahami. Ketika kita membacanya, itu dapat nilai dari Allah Subhanahu wa taala. Kata siapa? Rasul bersabda demikian, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harf wa lamun harf wa mimun harf." Siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah, kalimatnya qara'a min kitabillah, man qara harfan min kitabillah, dari kitabullah, artinya baca hurufnya, lihat tulisannya, dengar suaranya. Ya, itu membaca huruf Al-Qur'an ya. Tulisannya bagaimana? Yasin, oh 2 huruf. Bacaannya panjang, Yasin. Itulah semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita niatkan mendengar dan membaca semata-mata karena Allah, tanpa paham, iya tanpa paham. Bagaimana kalau paham? Tanpa paham saja nilainya begitu besar. Bagaimana kalau paham? Oleh karena itu kita berjuang saat ini untuk membaca surat Yasin dan kita fahami. Cuma memang untuk memahami tidak cukup hanya sekedar tahu bahasa. Memahami Al-Quran tidak cukup hanya mengenal bahasa Arab. Tapi bagaimana menjiwai bahasa Quran di atas menjiwai bahasa Arab biasa. Antara lain tadi pemanya Yasin wal Qur'anil Hakim, demi Al-Quran yang memiliki sifat Al-Hakim. Al-Quran adalah bacaan, namun bukan sekedar bacaan, tapi bacaan yang Rasulullah terima dari Jibril, yang tidak dikenal oleh orang Arab, dan diajarkan Rasul kepada para sahabat, yang sahabat sendiri sewaktu pertama kali mendengar Rasul membaca Al-Quran, mereka bingung, ini ajaran seperti ini sangat luar biasa indahnya. Orang Arab termasuk orang kafir. Orang kafir banyak yang bingung sewaktu mendengar Rasul membaca Quran. Tapi bingung disertai dengan keindahan dan kenikmatan. Bingung ini dari mana? Kok bisa seperti ini? Makanya di tengah malam, Abu Jahal, Abu Sufyan, dan yang sama dengan mereka, Abu Sufyan sebelum masuk Islam, itu di malam hari suka mencuri-curi waktu mendengarkan Rasul membaca Al-Quran di tempat qiyamul lail beliau. Di sudut rumah beliau membaca Quran, maka Abu Jahal mendekat. Indah sekali. Dan Rasulullah membaca Qurannya itu kan bukan seperti kita ya. Rasul itu pembawa suara merdu. Gak tahu seperti apa suara Rasul ya. Allah Akbar, kita tidak sempat mendengar karena terlambat lahirnya. Kalaulah kita lahir pada zaman Rasul, ya yang paling pasti mah sekarang kita lahirnya lah. Sudah pakai kalau masa lalu nggak punya arti. Buktinya di zaman Rasul banyak orang yang beriman, banyak orang yang kufur. Belum tentu orang yang mendengar Rasul beriman, dan terbukti banyak yang tidak beriman. Kita walaupun tidak bertemu dengan Rasul di dunia, tapi Allah berikan kepada kita nikmat beriman kepada Rasul dan Al-Quran. Alhamdulillah. Semoga Allah pertemukan kita dengan beliau di akhirat. Karena Rasul sendiri sudah merindukan kita. Betul, Rasul merindukan kita. Tergantung kita rindu enggak kepada Rasulullah. Kalau kita rindu kepada Rasulullah, Rasul merindukan kita. Beda kalau merindukan orang yang lain, umpamanya seorang ibu merindukan suami yang sudah lama enggak ketemu. Mungkin kata suami, aku mah enggak ingat kamu kok. Itu suami yang enggak benernya. Atau umpamanya siapapun lah merindukan yang lainnya. Saya rindu ingin ketemu dengan dia, padahal dia enggak kenal kita gitu ya. Tapi kalau dengan Rasul, Rasul merindukan kita sejak sebelum kita lahir. Kok bisa? Ya Rasul pernah bersabda di hadapan para sahabat. Beliau bersabda, "Inni lawadidtu an ra'aitu ikhwanana." Sungguh aku sangat berharap, sangat ingin bertemu, melihat saudara-saudara kita. Rasul bersabda ingin bertemu saudara-saudara kita. Sahabat mendengar kalimat itu kaget. Ya Rasulullah, siapa yang engkau maksudkan?
Dengan kalimat ikhwanana, bukankah kami ikhwan engkau? Rasul bersabda, bal antum ashabi. Kalian adalah benar-benar sahabatku. Yang kumaksudkan ikhwanuna, orang-orang yang beriman padaku dan tidak bertemu dengan aku. Di mana mereka berada? Di Masjid Al-Muhajirin Surah Al-Jalaya, insyaallah. Ini yang dirindukan Rasulullah. Ya, kita mau husnudzan aja terus, ya, harus baik sangka. Baik sangka kepada Allah. Ibu-ibu datang ke tempat ini karena Allah mencurahkan rahmat dan ridha. Kalau Allah tidak ridha, tidak akan mau masuk ke sini. Kalau Allah tidak sayang kepada kita, kita tidak akan mau ke sini. Lebih baik masaklah di rumahnya. Tapi karena Allah menyayangi kita, kita bertemu di tempat ini, alhamdulillah. Rasulullah SAW menyampaikan kerinduan di hadapan para sahabat dengan kalimat wadidtu an qad ra'aitu ikhwanana. Aku sangat merindukan ingin bertemu dengan ikhwan-ikhwan kita. Alas nabi ikhwanika ya Rasulullah, bukankah kami ikhwan engkau? Siapa yang kau rindukan? Rasul bersabda, ikhwanuna lam ya'tu ba'du. Ikhwan kita, saudara-saudara kita belum datang, belum hadir. Kalau begitu, wahai Rasulullah, kami juga ingin merindukan mereka seperti yang engkau laksanakan, yang engkau alami, yang engkau rasakan. Gimana caranya ya Rasulullah? Agar kami mengenal mereka. Rasul bersabda, kalau di antara kamu ada yang punya kuda hitam, di depannya ada putihnya, kuda kamu berada di tengah-tengah kuda hitam semuanya, akankah kamu kedal kuda kamu? Semuanya sahabat menjawab, bala ya Rasulullah, pasti wahai Rasulullah. Demikianlah kita nanti di akhirat akan mengenal saudara-saudara kita. Dilihat wajahnya suka sujud, dilihat matanya suka menangis bertobat kepada Allah, dilihat mulutnya suka berwudu. Akan kelihatan bekas ibu berwudu, bekas ibu berbicara tentang hak, bekas ibu melihat Al-Quran, nanti akan terlihat di akhirat. Jadi kita yakin kepada Allah, yakin kepada Rasulullah, bahwa kita akan bertemu nanti di surga ya. Saya harus menyampaikan kabar gembira terus karena ini kan ahli ibadah semuanya, supaya lebih semangat lah gitu. Beda dengan kalimat yang disampaikan kepada orang yang lalai, harus kasih peringatan yang gitu. Tapi kalau kan di masjid sedang menikmati ibadah, alhamdulillah. Kita baik sangka selalu kepada Allah karena Allah sudah berjanji, ana inda dhanni abdi bi. Aku senantiasa perhatian kepada sangkaan hambaku padaku. Sangkaannya baik dibalas dengan kebaikan. Makanya kalau ibu-ibu berdoa, jangan sampai berkata, ya Allah, engkau teh mau mengabulkan doa aku apa enggak ya? Atau kalau engkau mau kabulkan, kabulkanlah. Kalau engkau enggak, terserah engkau lah. Mohon saja dengan yakin kepada Allah. Iya, tapi saya sudah beberapa kali berdoa, tapi kok gini-gini aja ya? Betul. Itu hidup kamu sampai saat ini tuh karena Allah meridhai kamu itu kan. Allah memberikan sayang padamu. Jadi sebetulnya Allah selalu mengabulkan doa kita dengan cara yang Allah kehendaki, bukan dengan cara yang kita minta. Ya, terasa betul lah oleh ibu-ibu semuanya bagaimana kesayangan ibu kepada anak. Apakah semua permintaan anak dipenuhi oleh ibu? Enggak kan? Oh ini mah jangan, ini mau. Mau ini mau. Ini enggak mau, kamu harus ini. Kata ibu kan begitu tuh. Bahkan saya masih ingat dulu waktu kecil pernah mengalami musim pailit, musim kemarau lama, susah cari makan. Saya masih kecil, sering nangis karena lapar ingin makan. Sekarang putra-putra ibu sering nangis dipaksa makan oleh ibu. Iya, kita sama dulu, saya dulu nangis karena ingin makan, ya anak-anak ibu nangis dipaksa makan. Coba, karena sayang kan, harus kamu makan.
Allah subhanahu wa ta'ala menyayangi hamba-hambanya dengan cara yang Allah ketahui, dengan cara yang Allah lihat ini yang lebih tepat, dengan cara yang Allah kehendaki, sesuai kehendaknya dan kuasanya dan izinnya. Maka karena itu kita tetap berdoa walaupun tidak seperti yang kita inginkan, yang Allah kabulkan buat kita. Kita doakan saudara-saudara kita yang terkena bencana, Allah berikan kepada mereka nikmat sabar, nikmat tawakal, nikmat istiqamah, nikmat khusyuk ibadah. Yakin orang-orang yang sekarang sedang di tenda-tenda, mereka ibadahnya lebih khusyuk dari kita. Mereka tidak punya rumah karena rumahnya hancur. 22.000 rumah hancur total. 11.000 pertengahan, 22.000 lagi rusak ringan. Berarti kalau 22.000 hancur total, kalau satu rumah 4 orang berarti sekitar 80.000 orang yang sekarang terlantar, tidak punya tempat yang layak untuk ditinggali mereka. Tapi biasanya pada waktu seperti itu lebih khusyuk ibadahnya, banyak zikir, jauh dari maksiat. Cara Allah menyayangi mereka, mudah-mudahan dengan cara mereka dapat menikmati taqarrub kepada Allah. Pasti Allah menyayangi mereka. Belum dilanjutkan surat Yasinnya. Yasin wal Qur'anil Hakim. Wal Qur'an. Al-Quran itu bacaan yang istimewa, bukan bacaan yang dikenal oleh orang Arab sebelum Al-Quran turun. Seperti tadi saya bacakan, Yasin wal Qur'anil Hakim. Orang Arab bingung itu mendengar begitu. Orang Arab yang tidak beriman. Tapi yang beriman, nikmatnya luar biasa. Bacaan yang lain, Yasin wal Qur'anil Hakim. Itu riwayat siapa itu? Itu riwayat Syu'bah, Al-Kisai dari Rasulullah. Cuma terhalang oleh 3 orang sampai Rasul. Kemudian apalagi membaca wal Qur'anil Hakim, itu qiraat Ibnu Katsir nyampe ke Rasulullah juga, itu dari Rasul semuanya. Ada wal Qur'an, ada wal Qur'an. Makanya disebut Qur'an. Qur'an itu bacaan yang istimewa. Kalau bacaan sekedar bacaan, umpamanya di sekolah Iqra baca, kamu sedang memiliki bacaan qiraah namanya. Tapi kalau Quran meliputi sekian banyak qiraah. Allah subhanahu wa ta'ala ketika mengajarkan melalui Jibril kepada Rasulullah bacaan Al-Quran, para sahabat langsung perhatian penuh. Ada yang mendapatkan bacaan yang A, bacaan yang B, bacaan yang C. Yang ketika penerima bacaan A belum menerima bacaan C dan bertemu, mereka bertukar pikiran, bertukar bacaan. Kok gitu bacaan kamu? Iya, kamu juga kok gitu? Tapi setelahnya menghadap kepada Rasulullah, benar dua-duanya. Nah, yang tadi itu bisa dipakai dalam sholat enggak? Biasa oleh orang lain dipakai sholat. Cuma di Al-Muhajirin saja enggak. Yang dipakai di Muhajirin yang mana? Yasin wal Qur'anil Hakim. Itu riwayat Hafs dari Asim. Riwayat Hafs dari Asim, dari Abu Maryam, dari sahabat Rasul. Ya. Sahabat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada berapa cara membaca Al-Quran? Banyak. Apakah ada yang berpengaruh bagaimana? Ada. Ada yang berpengaruh, ada yang tidak berpengaruh. Yang berpengaruh bagaimana? Nah, sekarang boleh diikuti bersama ya. Baca surat Al-Fatihah. Saya bacakan dan ikuti bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini perlu diulang bismillahnya ya. Jangan kepanjangan la-nya, hati-hati. Jangan bismillah itu kepanjangan.
Bismillahi sama dengan bis, dua harokat la sama. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hati-hati jangan alham ya. Alha ha ha ha. Sebab punya arti alhamdu juga punya arti. Alhamdu segala puji, alhamdu segala kepadaman. Padam, gelap. Tujuan memuji malah sebaliknya ya. Alha ya. Kita ulang sekali lagi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Sekarang Maliki maknya dipendekkan dan dipanjangkan nanti. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Kita sambung. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Pendek dulu, pendek. Lupa ya. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Ar-Rahmanir Rahim. Nah, sekarang diidghamkan. Disebut dengan idgham kabir. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Silakan. Kacau beliau. Ya. Ya. Ya, maknya pendek ya. Hi-nya panjang disatukan dengan mim digunakan. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Mangga. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu sama semuanya. Ke berikutnya ada perbedaan. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, yang barusan dengan shad. Ihdinas nasi. Sekarang pakai sin. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Sekarang shad disatukan dengan zai. Ihdinas siratal mustaqim. Baru ya, baca ginian ya. Nah, baru.
Kita lanjutkan. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim Sekarang alaihim dibaca alaihimu, 2 harokat mu-nya. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, yang pertama alaihimu, yang keduanya alaihim. Lupa ya. Dua-duanya alaihimu, ya, dua-duanya. Nah, sekarang alaihimu dua-duanya tapi pakai sin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Silakan. Mirip dengan yang pertama. Jadi yang pertamanya alaihimu, yang keduanya alaihim rata-rata. Ya, belum terbiasa, enggak masalah. Kita mengenal aja dulu. Sekarang mengenal. Kemudian bacaan terakhir dengan ismam, namanya shad disatukan dengan zai, zira, dan alaihim dibaca alaihum. Alaihum, ya. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Maka Shiratal ladzina semakin ragam ini, keragaman. Ada alaihim, ada alaihum, ada alaihiyum, kenalah. Alaihum. Iya. Oh, ada alaihum dari mana itu? Dari Rasul. Dari Jibril, dari Allah Subhanahu wa taala. Dari sekian perbedaan bacaan tadi surat Al-Fatihah, yang berpengaruh bagi makna cuma satu. Maliki dan Maliki. Yang lain semuanya sama. Alaihim, alaihimu, alaihum artinya sama. Hanya karena memang diturunkan oleh Jibril kepada Rasul untuk disebarluaskan kepada umat manusia dari sejak turun Al-Quran sampai hari kiamat tiba. Masyarakat berbeda, jangankan sedunia, se-Arab saja sudah banyak perbedaan. Maka Rasulullah SAW memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar bacaan Al-Quran tidak satu cara membaca. Berulang kali Jibril bolak-balik menyampaikan permohonan Rasul kepada Allah sampai akhirnya keluar ketetapan dari Jibril, nuzilal Quran ala sab'ati ahruf. Quran turun dengan 7 huruf. Makna 7 huruf sangat luas. Antara lain yang barusan itu bagian dari makna 7 huruf. Alhamdulillah kita diberi nikmat iman kepada Al-Quran. Ternyata Al-Quran yang begitu banyak ajarannya, banyak isinya, banyak bacaannya, terpelihara walaupun sudah berlalu hampir 15 abad. Kalau bukan karena Allah yang memelihara, sudah hilang ini bacaan ini.
Karena Allah yang memelihara berarti benar Al-Quran itu wahyu Allah. Kalau benar Al-Quran itu wahyu Allah berarti kita dalam jalan benar. Karena kita berpegang dengan Al-Quran. Ya bila ibu ditanya, kenapa ibu masuk Islam? Mungkin ibu jawab, oh Islam agama yang benar dari Allah. Kata orang lain, agama aku juga benar. Dari Allah juga. Kata ibu berkata, saya punya Al-Quran. Mereka juga berkata, kami juga punya kitab suci. Kita boleh bertanya, benar enggak suci? Mana bukti kesucian kitab kamu? Kami mampu membuktikan kesucian kitab ini karena bacaannya di seluruh dunia sama bahasa Arab. Punya aturan tersebar ke seluruh dunia. Dan aturan tersebut dipelajari oleh seluruh umat Islam di seluruh dunia. Dan apabila ada orang yang ada di sini membaca surat Al-Fatihah Maliki Yaumiddin kedengaran oleh orang Australia sama Maliki Yaumiddin. Betul kan ya? Sama itu. Kalau dibaca Qul huwallahu ahad oleh orang Chicago kedengaran oleh orang Chicago sama itu. Nah, di Chicago ke Chicago dekatnya. Iya. Orang Kalijati membaca Al-Quran dengan kalimat Ihdinas siratal mustaqim kedengar oleh orang California sama. Iya, sama itu subhanallah di seluruh dunia. Inilah nikmatnya kita hidup bersama Al-Quran. Ternyata sekian banyak bukti Al-Quran kitab suci yang terpelihara segala-galanya. Apakah kitab yang lain ada yang menyamai atau mendekati? Enggak ada. Inilah nikmatnya. Dan di sini saya bahas dalam surat Yasin ini bukti-bukti kitab-kitab yang lain yang disebut-sebut turun dari Allah Subhanahu wa taala, substansinya sama, yaitu menerangkan kalimat la ilaha illallah. Di sini saya masukkan saya kutipan dari Alkitab yang biasa dipegang oleh saudara-saudara kita yang beragama Katolik. Saya masukkan di sini. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah dengarlah, hei orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Jadi dalam kitab Injil yang mereka sebut Alkitab itu ada kalimat la ilaha illallah. Tapi kenapa mereka enggak pakai ya? Saya pernah nanya kepada tokoh mereka, kenapa? Saya bilang enggak diajarin. Saya juga udah pernah nanya kepada guru saya, itu jangan kau baca, mengganggu keimanan kita katanya. Makanya saya masukkan di sini. Ini halaman 26, buku saya halaman 26 nih ada. Saya masukkan di sini bahwa cuma mereka kan nyebutnya Allahnya, saya juga ikuti mereka aja gitu. Nah, di sini kalimatnya adalah Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Markus 12 ayat 29. Ya. Itu di sini banyak saya kutip beberapa ayat dari Bible, dari kitab Injil atau dari Alkitab, dari kitab mereka saya kutip di sini untuk membuktikan hakikat kebenaran Al-Qur'an dan untuk menjelaskan tentang innaka laminal mursalin. Apa makna innaka laminal mursalin? Engkau wahai Muhammad salah seorang dari rasul-rasul yang sudah berdatangan dulu dan yang sudah menghadap kepada Allah. Artinya engkau rasul, mereka rasul, pasti yang diajarkan sama, yaitu la ilaha illallah. Mana buktinya sama? Saya masukkan di sini. Alhamdulillah kita bertauhid, kita mengungkapkan kalimat la ilaha illallah, semakin membuktikan hakikat kebenaran agama Allah Subhanahu wa taala yang berlandaskan kepada Al-Quran dan Sunnah Rasul yang kita pelajari saat ini. Semoga Allah pertemukan kita dengan Al-Quran pada hari kiamat nanti, karena Rasul bersabda, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Bacalah Al-Quran karena Al-Quran nanti pada hari kiamat akan mengunjungi sahabat-sahabatnya untuk memberikan syafaat kepada mereka. Kita berharap Allah masukkan kita ke dalam golongan sahabat Al-Quran. Walaupun kita belum mampu bersahabat dengan Al-Quran sebagaimana mestinya,
belum mampu membuktikan persahabatan kita dengan Al-Quran, semoga Al-Quran tidak menolak kita sebagai sahabatnya. Demikian hamba-hamba Allah yang dapat disampaikan. InsyaAllah kita mudah-mudahan bertemu lagi pada waktu yang lain. Kalau mau dilanjutkan kajian surat Yasin, ya saya lanjutkan. Kalau pemainnya mau diganti, boleh. Sebetulnya buku yang sudah saya tulis tentang Al-Quran ini sudah 12 jilid. Ini adalah jilid ke khusus. Jadi dari Al-Fatihah sampai Al-A'raf 8 jilid. Saya loncat dulu ke Yasin, terus ke Al-Muluk. Cuma Al-Muluk dan surat-surat berikutnya belum dicetak. Baru dicetak, ya baru 9 jilid yang sudah saya cetak. Dan ini adalah karunia dari Allah, saya nulis sejak masa pandemi. Sejak Oktober 2020 ya sampai sekarang. Dan ini sudah diwakafkan untuk pesantren. Baik hamba-hamba Allah, mari kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keyakinan Allah mendengar, Allah melihat di mana kini kita berada, dan Allah pasti akan mengabulkan permohonan kita selama kita yakin kepada Allah. Allah akan mengabulkan. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Ya Allah, ya Tuhan kami, hanya padamu kami panjatkan puji dan syukur. Karunia Engkau curahkan kepada kami tiada hingganya. Rabbana, ya Tuhan kami menyadari kami sering menyalahgunakan nikmat-Mu di dekat Engkau, di hadapan Engkau. Rabbana, ya Tuhan kami, inilah kelemahan kami. Kami sering terbawa oleh nafsu, lupa kepada diri Engkau, kepada Engkau ya Allah, ya Rahman, ya Tuhan kami. Hapuskan semua dosa kami, limpahkan rahmat-Mu kepada kami. Dan dari sini kami memohon juga ya Allah untuk saudara-saudara kami yang menjadi korban gempa. Berikan kepada mereka yang masih hidup kesembuhan, kesehatan dan kesabaran dan ridha atas keputusan Engkau. Dan untuk mereka yang sudah meninggal, curahkan ampunan rahmat bagi mereka ya Allah. Masukkan mereka ke dalam golongan yang meraih nikmat husnul khatimah. Allahumma ya Rabbana, ya Tuhan kami, berikan kepada kami Allah kemampuan mengisi sisa umur hidup kami dengan benar. Bimbinglah kami ya Rabbana, agar kami mampu melaksanakan ibadah dengan khusyuk padamu. Jadikan kami ya Allah menjadi sahabat Al-Quran yang akan mendapatkan syafaatnya pada hari kiamat nanti. Rabbana, ya Tuhan kami, di antara kami ada yang belum mampu membaca dengan baik, dengan benar. Namun kami beriman ya Allah kepada Al-Quran. Di antara kami ada yang belum mampu memahami, namun kami beriman ya Allah. Masukkan ya Rabbana kami ke dalam golongan yang sebersahabat Al-Quran dengan keimanan yang ada pada kalbu kami. Allahumma ya Rabbana, ya Tuhan kami mohon juga untuk keluarga kami ya Allah. Jadikan semua anggota keluarga kami menjadi sahabat Al-Quran, menjadi ahli Al-Quran. Pertemukan kami ya Allah dengan Rasul-Mu bersama keluarga kami. Pertemukan kami dengan Engkau ya Allah bersama keluarga kami. Rabbana, ya Tuhan kami, hanya Engkau yang Maha tahu kapan ajal akan menjemput kami, di mana kami akan kedatangan ajal. Dimanapun ya Allah, kapanpun ajal menjemput kami, kami mohon ya Rabbana, Engkau masukkan kami ke dalam golongan yang akan meraih nikmat husnul khatimah. Selamatkan kami dari bahaya su'ul khatimah. Dan berilah kami Allah nikmat mendengar panggilan-Mu saat kami sudah menghembuskan nafas terakhir. Kami mohon Engkau panggil kami dengan panggilan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irja'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya Allah, ya Rabbana, ya Tuhan kami, pertemukan kami Allah dengan guru-guru kami dalam surga-Mu ya Allah. Pertemukan kami dengan orang tua kami dalam surga-Mu ya Allah. Jangan Engkau biarkan kami melihat orang tua dalam siksa-Mu. Rabbana, ya Tuhan kami, hanya kepada Engkau kami memohon. Kini kami berkumpul di tempat ini. Jadikan perkumpulan ini menjadi perkumpulan terulang kembali dalam surga-Mu ya Allah.
untuk bertemu dengan Engkau dan Rasul-Mu. Allahumma rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian hamba-hamba Allah yang bisa saya sampaikan, kurang lebih mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.